Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau bahas lagi ya atau diskusi lagi tentang reaksi adisi aldehid dan juga keton. Mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa reaksi adisi juga bisa terjadi pada alkena dan juga alkuna, tapi di diskusi kali ini kita mau bahas khususnya pada aldehid dan juga keton ya. Ini outline-nya sedikit sih sebenarnya, tapi nanti beberapa contohnya lumayan banyak. Yang pertama ada pendahuluan dan yang kedua ada reaksi adisi. Contoh-contoh ya, sebenarnya ini contoh-contoh teman-teman ya. Contoh-contoh reaksi adisi dan juga keton ya. Ini pendahuluan untuk mekanisme umumnya. Jadi kita tahu bahwa di aldehid maupun keton itu terdapat gugus karbonil ya di sini ya. Ini adalah gugus karbonil ya. Gugus karbonil. Nah, gugus karbonil ini bisa terjadi muatan parsial di masing-masing atomnya. Untuk atom C, dia atau atom karbon dia muatan parsial positif di sini. Sedangkan untuk atom oksigennya, dia itu adalah muatan parsial negatif. Nah, karena muatan parsial negatif, otomatis nanti terjadi penarikan elektron ke arah atom O. Makanya di sini terjadi tanda panahnya ke atom O nih teman-teman nih. Nah, ketika dia terjadi perpindahan elektron dari ikatan ke atomnya, maka si O ini akan bermuatan negatif, bukan parsial lagi ya, bermuatan negatif, yang akhirnya bisa diserang oleh suatu nukleofil yang bermuatan negatif, maka si C-nya di sini akan bermuatan positif ya kan. Nah, ketika C bermuatan positif, maka dia dapat diserang oleh suatu nukleofil bermuatan negatif. Nah, akibatnya nanti terbentuk namanya alkoksida ya di sini ya, atau suatu intermediate. Nah, nanti O-nya di sini akan menyerang si H biasanya atau atom hidrogen, sedangkan si nukleofilnya akan terikat pada C yang ada di sini. Akibatnya nanti seperti ini nih, hasilnya berupa alkoholnya. Nah, Y-nya itu bisa H maupun gugus alkil di situ ya. Nanti kita lihat satu persatu bagaimana atau contoh-contoh dari reaksi adisi di karbonil maupun aldehid. Yang pertama adalah adisi organometalik. Nah, organometalik ini adalah suatu senyawa organik yang berikatan dengan suatu logam. Biasanya logam itu nanti berikatan lagi dengan suatu halogen. Nah, di sini logamnya misalnya Mg. Mg itu dia bermuatan parsial positif ya. Maka si R ini akan bermuatan parsial negatif. Nah, R ini dia bisa bersifat sebagai nukleofil ya di situ ya, atau yang nanti yang menyerang si C tadi. Tadi ingat di awal si O ini akan menarik elektron sehingga dia akan bermuatan negatif ya, bermuatan negatif dan akan berdekatan dengan si MgBr-nya yang bermuatan positif tadi ini. Jadi selalu teman-teman ya, pasangannya itu positif dengan negatif ya. Kalau misalnya negatif dengan negatif nggak bisa kalau di mekanisme reaksi organik gitu. Nah, nanti ketika C ini bermuatan positif, maka akan diserang oleh R yang bermuatan negatif. R ini dari mana? Dari sini nih. R yang ada di MgBr atau yang ada di organometal. Nanti produk akhirnya adalah berupa alkohol. Di sini yang pertama dari OMgBr, nanti MgBr lepas, dia berikatan dengan H menjadi OH. Kemudian R aksen ini dari si senyawa organometaliknya gitu. Jadi bedakan antara R yang ini dengan R yang ini. R biasa dengan R aksen. Kalau R biasa itu sudah ada dari awal ya teman-teman ya. Sudah ada di prekursor awal. Sedangkan di si R aksen ini adalah R yang berasal dari senyawa organometalik atau yang mau kita rekayasa gitu. Mau kita masukkan gitu ya. Ini mekanismenya, contohnya kita bisa lihat untuk kita ambil contoh dua aja ya, untuk alkohol primer dan juga alkohol sekunder produk akhirnya. Untuk yang alkohol primer kita bisa buat dari formaldehid ketika dia bertemu dengan senyawa organometal di sini CH3MgBr, maka si O yang di sini akan berikatan dengan MgBr dulu. Kemudian dia akan menjadi positif di sini nanti. Ini H-nya belum berikatan ya. Nah, nanti si O yang ada di sini berikatan dengan H dari suasana asam menjadi CH3 CH2 OH di situ ya.
Oh, di sini karena dia formaldehid ya. Jadi CH3 udah masuk teman-teman nih. CH3-nya dari CH3MgBr. Nah, gimana kalau kita mau buat alkohol yang sekunder gitu? Kita ambil di sini asetaldehid ya. Asetaldehid dengan menggunakan sama CH3MgBr. Nanti si O-nya itu berikatan dengan MgBr dan menjadi OH di sini. Dan nanti C yang ada di sini ketika bermuatan positif dia itu akan diserang oleh si CH3 di sini yang bermuatan parsial negatif ya nanti ya. Jadi hasil akhirnya adalah CH3C CH3OH atau kita sebut sebagai 2-propanol, yaitu adalah suatu alkohol sekunder ya. Mungkin sekedar mengingat teman-teman ya. Jadi alkohol primer ini adalah alkohol yang terikat pada C primer atau C-nya itu hanya mengikat satu C ya. Sedangkan alkohol sekunder itu adalah alkohol yang terikat pada C sekunder atau C-nya itu mengikat 2 atom C lain seperti itu. Nah, di sini kita ada soal bagaimana reaksi ini nih, RCOH ya. RCOH ditambah dengan RMgX pada suasana asam atau dengan pelarut asam di sini. Pelarut asam, iya pelarut asam benar. Nah, nanti kita lihat bahwa si si O ini akan bermuatan parsial negatif ya dan berkaitan dengan si MgX di situ. Sedangkan si C-nya akan bermuatan positif H di sini. Nanti baru si O ini yang dari sini akan berikatan atau menyerang si H ya menjadi OH di situ. Dan akhirnya si R-nya itu masuk di sini nih. R aksen di sini masuk. Nanti hasilnya adalah RCOH CH bukan CH deh. Ini kan R ya, R aksen plus H di sini. Ini adalah produk akhirnya seperti ini ya. Jadi ingat R yang di sini adalah R yang dari prekursor, sedangkan R yang ada di sini itu adalah R yang dari senyawa organometal ya di situ ya. Nah, sekarang kita lihat adisi organometal pada alkuna sebenarnya mirip ya di sini ya. Jadi pertama ada RCOY di sini, Y-nya itu bisa H maupun gugus alkil lain. Kemudian kita serang dengan senyawa organometal yang berbentuknya alkuna. Di sini adalah R aksen CCM atau R aksen CCMgX di situ. M-nya itu bisa yang ini nih. Bisa natrium maupun litium ya. Nah, nanti hasil akhirnya adalah ingat O-nya itu nanti bermuatan negatif. Si siapa namanya? RCC-nya itu menyerang di sini. Nah, hasil akhirnya adalah ini seperti ini nih. R dia C-nya mengikat OH. Kemudian di sini masih mengikat Y dari awal ya. Kemudian di sini berikatan dengan CC R aksen di situ. Yang dari sini nih berarti teman-teman nih. Ya. Jadi seperti itu ya. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah reaksi adisi fosfonium ilida ya, atau disebutnya dengan reaksi Wittig di sini. Itu bisa dibuat dengan cara mereaksikan aldehid atau keton dengan fosforus ilida atau fosfonium ilida di sini namanya, fosfonium ilida. Nah, ilida itu apa sih teman-teman? Jadi ilida itu adalah jika seperti ini bentuknya nih. Jadi ada atom karbon yang berikatan dengan 2 R aksen di sini, 2 gugus alkil. Dia dan dia juga berikatan dengan suatu atom fosfat yang mengikat fenil di sini ya. pH ini fenil maksudnya teman-teman. Jadi seperti ini kira-kira bentuknya. Ya. 1 ya. 2, 3 ya gitu ya. Ini supaya gampang jadi nggak digambar nih gitu nih. Nah, nanti hasilnya berupa alkena dan juga tripenyl fosfin oksida di situ. Nanti jadi si C yang ada di sini berikatan langsung dengan C yang ada di sini, bentuknya seperti ini ya. Jadi C yang ada di sini nih, yang ini. Yang ini itu berikatan dengan C yang ini gitu. Jadi hasilnya adalah seperti ini tadi ya. Kalau kita gambar ini Y berarti. Ini Y ikatan rangkap, di sini C, di sini R aksen, di sini R aksen.
Nanti sisanya O dan juga phosphorus penil itu berikatan secara langsung nih menjadi trifenyl phosphine oksida ya. Ini mekanismenya, jadi pertama seperti biasa si O-nya menarik elektron dan dia bermuatan negatif, si C-nya bermuatan positif dan diserang oleh C yang bermuatan negatif dari sini nih. Nah, ketika diserang nanti seperti biasa awal terbentuk ikatan agak bukan agak ya. Ikatan siklik teman-teman, baru nanti dia terbentuk ikatan terangkap di sini nih. Nah, baru hasil akhirnya adalah trifenyl phosphine oksida ya. Kemudian selanjutnya si aldehid dan juga keton bisa bereaksi dengan asam sianida di situ. Jadi di sini ketika dia bertemu dengan asam sianida seperti biasa O-nya jadi negatif ya. Si C-nya jadi positif, kemudian diserang oleh Cn ya. Karena kita tahu kan HCN di sini H-nya itu partial positif ya, Sedangkan si CN ini berparsial negatif. Nah, dia akan menyerang si C yang bermuatan positif kan. Nah, makanya nanti si O-nya ini berkaitan dengan H-nya, si CN-nya menyerang menjadi namanya cyanohidrin ya, teman-teman ya, produk akhirnya ya. Nah, coba kita perkirakan bagaimana kira-kira produk akhir dari reaksi berikut nih. Jadi di sini ada ini benzaldehid bukan ya? Saya takut salah sih. Jadi ada fenil di sini. Kemudian ada aldehid ya. Nah, ingat tadi pertama-tama si O-nya menarik elektron kan? O-nya menarik elektron. Jadi dia bermuatan negatif, si C-nya bermuatan positif ya. Nah, nanti Cn yang dari HCN dia itu akan menyerang si C yang ada di sini gitu. Jadi menjadi seperti ini nih. Nah, O yang ada di sini akan menyerang H dari si HCN ya atau H plusnya. Dia nyerang menjadi OH. Jadi ini adalah produk akhirnya seperti ini ya, teman-teman ya. Ini juga sama, salah satu senyawa cyanohidrin ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana reaksi antara aldehid dan juga keton atau keton ya dengan amonia maupun turunannya di situ. Nah, kita tahu bahwa si amonia ini itu bisa menggantikan si O yang ada di sini nih gitu. Jadi nanti O-nya itu bermuatan negatif dan berkaitan dengan H, dia lepas, akhirnya si amonia masuk nih menjadi senyawanya seperti ini ya. Ini senyawanya adalah namanya imina. Tapi bentuknya tidak atau kurang stabil teman-teman ya, gitu. Nah, bagaimana produknya dari sini? Berarti kita coba aja. Ya. Awal seperti ini ya, nanti menjadi dia lepas di sini berarti bermuatan negatif, kemudian mengikat dengan H ya di situ ya, dan nanti dia lepas akhirnya. Nah, baru si NH-nya masuk nih di sini nih. NH2 ya, NH2-nya masuk berarti ke sini ya. Bentar, sorry. Di sini berarti NH2 berarti ya. Nah, nanti akhirnya berupa seperti ini teman-teman ya. Kita langsung lanjut ke sini aja. Sorry, berarti dia ikatan N-nya itu rangkap ya. Menjadi NH. Nah, ini adalah produk akhirnya ya. Suatu imina, teman-teman. Nah, ingat kalau N itu dia punya tangan 3 teman-teman ya. Jadi 2-nya rangkap, 1-nya berikatan dengan si hidrogen atau H. Nah, bagaimana kalau dia adalah suatu amina sekunder ya. Amina sekunder itu namanya nanti produk akhir berupa N-amina. Nanti ketika dia bertemu dengan aldehid maupun keton, tadi sama di situ, cuman H-nya kita lepas 1, hasil adalah NR2 di sini. NR aksen
2 ya. Atau namanya adalah produknya adalah enamina. Ini mekanismenya, tadi O-nya itu apa namanya? Menarik elektron, nanti si R aksen 2NH-nya masuk di sini. Nah, intermediate-nya ya berupa senyawa netral. Kemudian nanti si OH-nya lepas dan akhirnya si N-nya ini berbentuk ikatan rangkap ya di situ ya. Oh sorry, kalau misalnya yang sekunder teman-teman, dia itu nggak berbentuk ikatan rangkap ya, tapi nanti dia ikatan rangkapnya terjadi pada si C ini nih gitu ya. Nah selanjutnya adalah adisi si aldehid maupun keton dengan H2O. Ini lumayan mudah teman-teman ya. Jadi si O-nya seperti biasa menarik dulu ya, baru nanti diberikan dengan H yang ini, kemudian OH-nya masuk nih. Jadi ada diol ya, ada 2 gugus hidroksi di situ atau disebutnya gem diol namanya ya. Ini mekanismenya, nanti si O-nya seperti biasa dia menarik elektron, kemudian berikatan dengan H ya. Kemudian OH-nya sisanya masuk ya di situ. Nah, ini dengan mekanisme dengan katalis asam. Yang bawah adalah mekanisme dengan katalis basa di situ. Nah, bagaimana kita prediksi produknya? Kita gambar aja di sini. Ini biar gampang gini ya, teman-teman. Ini gini, pertama dia menarik elektron, kemudian jadi negatif ya. Kemudian H yang ini ditarik, dia menjadi OH di sini positif. Kemudian OH yang lain yang sisa dari H tadi masuk berarti ya. Nah, nanti hasilnya berupa diol ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Atau kalau kita mau gambar kayak gini deh. CH3 CH3 OH OH ya. Ini adalah produknya ya. Seperti itu ya. Ini sama gak sih? Oh beda. Kalau ini berarti kita bisa prediksi ini formaldehid. C-nya ini bermuatan negatif, O-nya bermuatan negatif, kemudian dia berikatan dengan H ya. Jadi OH. Kemudian OH-nya masuk lagi. Jangan lupa di sini adalah C ya. Jadi bisa kita gambarkan CH2. Bentar. CH3 lagi. CH2 OH OH ya. Seperti itu ya hasilnya ya, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah reaksi adisi aldehid maupun keton dengan menggunakan alkohol ya. Tadi kalau misalnya menggunakan air, dia itu hasilnya adalah suatu senyawa diol. Kalau menggunakan alkohol, hasilnya itu adalah senyawa hemiasetal maupun asetal ya, gitu. Jadi pertama-tama dia diserang dulu nih dengan senyawa O-nya seperti biasa jadi negatif, kemudian dia berikatan dengan H di sini ya. Berikatan dengan H. Kemudian C yang bermuatan positifnya akan diserang oleh si OR yang bermuatan negatif. Jadi hasilnya adalah hemiasetal. Nah, kalau diteruskan atau kalau direaksikan dengan alkohol yang berlebih, dia itu akan berbentuk suatu asetal. Jadi si OH yang ada di sini akan berkaitan dengan si R aksen lagi gitu. Ini mekanismenya tadi si O-nya itu bermuatan negatif, dia menyerang H menjadi OH ya di sini ya. Kemudian nanti si siapa namanya? OR itu menyerang si C. Nah, di sini nih. Nah, kalau berlebih nanti hasil akhirnya adalah suatu senyawa asetal di situ ya.
Nah, bagaimana kita prediksi nih si senyawa tersebut? Dia adalah suatu sikloheksanon berarti teman-teman ya di sini ya. Heksanon. Nanti ketika dia bertemu dengan alkohol, di sini kebetulan alkohol berlebih teman-teman ya, karena dia ada 2 nih. Ini jadi OH berarti karena dia mengikat H. Kemudian si OR-nya masuk di situ. OH, di sini OR. Nah, karena ada kelebihan alkohol di sini berarti nanti hasilnya adalah suatu asetal ya. Di sini OR, di sini adalah OR lah gitu kan. OCH3, sorry. Kan udah ketahuan ini ya. OCH3 di sini adalah OCH3, di sini OCH3. Jadi di sini adalah senyawa asetal namanya. Yang ini adalah senyawa hemiasetal ya. Nah, bagaimana adisi aldehid alkohol itu dengan basa di sini kalau nggak salah ya, atau pembentukan senyawa aldol namanya. Jadi ketika dia bertemu antara aldehid dengan aldehid atau dengan aldehid dengan alkohol ataupun keton dengan keton gitu, nanti dia lepas nih teman-teman di sini. Dia lepas dan akhirnya membentuk senyawa seperti ini nih. Senyawa yang punya gugus OH atau hidroksil dan juga gugus keton di situ. Namanya adalah senyawa aldol ya di situ ya. Gini. Jadi di sini dengan katalis basa dan juga pelarut air pada suhu 5 derajat Celcius ya di situ ya. Jadi yang satu itu jadi OH, yang satu jadi tetap berbentuk keton ya di situ ya. Nah, di sini namanya adalah 3 atau asetaldehid dengan aseton ketika bertemu dia akan membentuk 3 hidroksi butanal ya. Atau 4 hidroksi, kalau misalnya dia Y-nya itu H menjadi 3 hidroksi butanal. Kalau Y-nya adalah CH3 menjadi 4 hidroksi 4 metil 2 pentanon di situ. Ini mekanismenya, ada pembentukan enolat namanya di sini. Ya. Nanti hasil akhirnya seperti ini nih. Ini adalah referensi dan juga bahan-bahan yang saya gunakan untuk diskusi kali ini. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.